Jangan lupa tambahkan D-nya, BHD. Ya, jadi hari ini kita bantuan hidup dasar. Di bantuan hidup dasar nanti ada namanya bantuan hidup lanjutan. Ini kan dasar dulu ya. Tadi saya katakan keterlambatan 1 menit setelah terjadi cardiac arrest misalnya, henti jantung, 1 menit keterlambatan itu sangat berpengaruh sekali terhadap keberhasilan. Ya, 1 menit terlambat, ya keberhasilannya 90%. 3 menit 50%. 10 menit tinggal 1 harapan hidup sangat teori ya. Nah, oleh karena itu kecepatan dan ketepatan itu harus berbanding lurus. Tidak boleh hanya cepat tetapi tidak tepat. Oh, cepat sekali lakukan RTP, ternyata dia memupah di sini atau di bawah sini terjadi ruptur intraabdominalis, pecah semua organ-organ sini termasuk lambungnya ya, semua pecah ya. Karena salah dalam menempatkan ya. Kemudian terlalu dalam dia tekanannya, akhirnya terjadi fraktur tulang iga. Oh, hancur-hancur semua tulangnya di sini. Nah, itu juga, tapi cepat sekali dia. Nah, itu juga tidak bagus juga. Makanya hari ini kita belajar tentang dua persoalan ini harus disesuaikan, yaitu kecepatan dan ketepatan. Ya, oke. Nah, kalau kita belajar tentang BHD, nanti kita akan pelajari ada 2. Yang pertama adalah BHD tentang orang dewasa dan BHD untuk anak-anak dan bayi. Tentu konsep pendekatannya sedikit agak berbeda. Ya, kalau bayi itu nanti cara menilai apakah dia henti jantung atau tidak itu berbeda tempat merawatnya. Ya, kalau orang dewasa pasti di karotis, kalau anak nanti itu di brachialis. Oke, kita dulu dengan orang dewasa. Ya, sudah siap dengan posisi. Ya, jadi yang pertama yang kita lakukan adalah danger. Sudah disampaikan tadi oleh Narsapar. Prinsipnya supaya aman ingat saja Detrades cap. Detrades cap apa itu? DRSCAB. Ya, kalau supaya gampang ingat Detrades cap. DRSCAB. AB itu D itu adalah danger. Danger artinya aman. Yang harus aman di sini, yang harus sistematis, tidak boleh dibolak-balik. Yang harus aman yang pertama adalah penolong. Itu kata kunci. Jadi jangan menolong orang kalau kita anggap kita terancam. Prinsipnya kalau darurat, selamatkan dulu dirimu sebelum menolong orang lain. Ya, selamatkan dirimu sebelum menolong orang lain. Makanya kalau kita mau mau bantuan nafas, pikir-pikir dulu. Yang sampai penderita TBC, kita tiup dulu. Setelah itu kita harus mendapatkan harta warisan yang kita tidak inginkan. Karena TBC dan sebagainya. Ya, kecuali orang dekat sekali dengan kita, saudara kita, orang tua kita. Kalau hanya pacar, belum pasti kita menikah, jangan dulu. Ya, ya. Oke. Jadi amankan diri sebelum menolong orang lain. Yang kedua, kenali kemampuanmu. Kalau kau tidak mampu berenang, jangan coba-coba turun di air untuk menolong orang. Pasti kau yang tenggelam. Jadi kenali kemampuan, ya, kemudian selamatkan diri. Makanya itu tidak pernah ada orang melakukan RTP di tengah-tengah kobaran api, apalagi di pinggir di tengah jalan. Ya. Itu danger. Yang pertama harus aman adalah penolong, yang kedua adalah pasien atau korban, dan yang ketiga adalah pelindung. Itu ya. Jadi kalau kita nanti ini paling kalau simulasi praktek nanti kita ujian menggunakan APD dan sebagainya itu sudah clear ya. Oke, kalau pasiennya di tempat yang mirip kita pindahkan ke tempat yang datar. Kalau temboknya sudah miring begini, baru dibawanya kita RJP, hati-hati. Yang sampai pas sementara RJP temboknya rubuh, nah itu tidak aman ya. Oke, itu namanya danger. Aman penolong, aman lingkungan, ya, aman penolong, aman pasien, aman lingkungan. Iya, sudah clear. Oke, itu D pertama. Kemudian yang kedua adalah R. Apa itu R? Respon. Cek respon pasien. Ya, mengecek respon di sini ada beberapa cara. Yang pertama bisa dengan verbal, cek respon pasien. Tepuk bahunya, ya, dengan 2 tangan menepuk, pak, ya. Dengan pelan-pelan. Kalau bapak, kalau ibu, jangan panggil bapak karena tidak mau respon itu. Kemudian jangan disuruh dia, pak bangun pak, karena dia tidak tertidur. Disuruh buka mata, pak buka mata pak, ya. Dulu yang disampaikan oleh Narsapar itu, makanya ditanya siapa yang pernah ikut BTTLS 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, tahun 2010 karena perubahan itu bertahap, ya. Dulu kita goncang-goncangkan bahu ini, pak. Ternyata kalau digoncang-goncangkan bahunya korban itu, resiko fraktur servikalnya sangat luar biasa sekali. Ini, ya. Jadi kita tepuk-tepuk, pak, buka mata. Itu namanya respon verbal. Kalau tidak ada respon, maka dilanjutkan dengan respon diri. Mulai di tengah garis sternum sini, ditekan. Pak. Kalau dia meringis kesakitan,
atau dia menepis kita punya, berarti ada respon itu, sadar dia. Ya. Sekali lagi saya sampaikan tadi bahwa apabila kita mendengarkan suara atau verbal yang bisa kita mengerti dari orang yang menderita tadi, maka bisa dipastikan breathing tidak bermasalah. Ya, oke, itu tadi ya. Cek respon. Pak, tidak ada respon. Kita kasih rasa nyeri, ya. Bisa di garis sternum, bisa di sini, bisa juga di sini. Tidak ada respon, maka disebut dengan kesimpulan unresponsive. Tidak ada respon sama sekali. Ya, hati-hati. Jangan sampai dia pura-pura tidak sadar. Nah, coba buka sepatunya lagi. Jangan sampai langsung sadar kalau mau buka sepatunya. Kenapa? Karena kaos kakinya bolong-bolong. Kaos kaki keliru ini. Tahu orang ada. Langsung, kenapa? Nah, tidak jadi. Ya, oke. Nah, kalau dia tidak respon, baru kita minta bantuan. Itu disebut dengan DRS, show for help. Meminta bantuan. Ada dua cara meminta bantuan. Kalau kejadiannya cara di rumah sakit, maka cara meminta bantuannya berbeda kalau dia di pinggir jalan. Kalau di luar rumah sakit kita minta bantuan untuk dihubungkan dengan puskesmas, kemudian call center 119 atau di mana saja tergantung dari daerah kita. Menghubungi fasilitas terdekat supaya segera datang membawa ambulans. Itu saya dibilang tadi Nurse Safar, kalau di Australia itu paling lambat 15 menit ambulans sudah datang. Kalau kita di sini 2 jam belum tentu datang. Kalau bersamaan kita pesan KFC dengan ambulans, lebih dulu datang KFC dibandingkan ambulans. Coba lagi tes lagi, ya. Coba hubungi dulu ambulans, baru hubungi KFC. Kemana dulu datang? Ya, oke. Minta show for help, minta bantuan, tolong Pak. Hubungi dulu ambulans 119, ya, rumah sakit Wahidin. Ya. Kalau di luar, ya. Kemudian kalau di bandara itu tadi dibilang dan sahabat ada namanya AED. Ya. Minta diambilkan AED sambil kita melakukan RJP. Ya, itu nanti diperagakan, ini namanya AED, ya. Ini yang otomatis defibrillation. Ya, nanti secara otomatis dia akan memerintahkan ke kita apa yang harus kita lakukan. Kalau dia bilang stop CPR, ya jangan lakukan CPR lagi. Ya, karena kalau kau lakukan CPR berarti kau mengganggu irama jantung yang sudah dia baca. Kalau dia bilang jangan sentuh pasien, karena dia akan mengeluarkan listrik. Kalau kau masih sentuh, kau yang kena stroke. Ya, dia kembali. Oke. Nah, nanti juga ada pembelajaran sendiri untuk basic shock. Nah, setelah kita meminta bantuan di luar rumah sakit, kita pindah dulu minta. Bagaimana kalau dalam rumah sakit? Apakah perlu kita minta tolong ambulans masuk? Tidak boleh ambulans masuk dalam rumah sakit, tidak boleh. Ya, kita hanya meminta pertama. Kalau di rumah sakit Bapak Ibu sekalian ada namanya kode blue. Ada yang ditekan namanya kode blue. Kalau di rumah sakit umum, rumah sakit di mana-mana itu, kalau ada terjadi cardiac arrest, minta aktifkan kode blue. Tekan tombol kode blue, langsung berteriak itu kode blue, dan itu menyampaikan bahwa terjadi cardiac arrest, henti jantung di area sini. Semua tim-tim yang sudah dilatih tadi itu segera berdatangan. Ada yang membawa desktopnya, ada yang membawa alatnya semua, sehingga respon time itu cepat sekali. Ya, karena itu tadi keterlambatan 1 menit, keterlambatan 3 menit, keterlambatan 10 menit itu yang harus diperbanyak. Aktifkan kode blue, tadi ada, ya. Asal jangan aktifkan film blue, bahaya, bahkan melompong orang. Aktifkan kode blue, dia datang, ya. Kemudian minta troli emergensi. Saya tidak tahu apakah di tempat Bapak Ibu sekalian ada troli emergensi. Hah? Nanti kalau minta troli emergensi, isinya itu banyak di situ, yang bisa ABB, ya alat-alat bantuan hidup ada sana di situ. Sehingga jangan tiba-tiba, ambil kode duluan, ada di sana. Ambil kelayan dua, ya akhirnya tidak bisa. Ya, ini troli emergensi. Nah, itu jadi berbeda dari ya. Oke. Kalau sudah minta bantuan begitu, ya sudah solve baru masuk di C. Jadi DRS CAB baru masuk di C. Circulation. Baru masuk di circulation. Nah, kalau sudah masuk di circulation, maka kita coba memastikan apakah ini pasien henti jantung atau henti nafas. Yang pertama kita mau menentukan dulu apakah dia henti jantung. Untuk menentukan apakah dia henti jantung, maka kita coba meraba nadinya di karotis di sini. Ya, caranya adalah 2 jari. Posisi penolong itu harus
sejajar dengan lengan dan lutut kalau dia melantai. Ya, tapi kalau di rumah sakit kan kita di sampingnya. Ya. Kemudian kita raba arteri karotisnya di atas trachea. Trachea kita tempatkan 2 jari. Kemudian kita tarik ke arah kita, ke arah penolong, kurang lebih 2 sampai 3 cm. Ya, di atas trachea kita tempatkan gini, kemudian tarik sambil secara simultan kita lihat ekspansi dada dan abdomennya bersamaan, ya. Dulu itu tahun 2010 itu dipisah. Rabah nadi, dia bilang dulu istilahnya nurse apa kalau saya tidak salah, look, listen, and feel. Ya, rabah nadi dulu, baru lihat, baru dengarkan. Ternyata itu range waktunya panjang sekali, banyak waktu yang terbuang. Ini sekarang simultan, rabah nadi, lihat, dan tidak boleh lewat dari 10 detik. Usahakan tidak boleh lewat dari 10 detik. 10 detik setelah itu penolong harus mengambil kesimpulan apakah dia henti jantung atau henti nafas. Saya ulangi lagi, 10 detik kenapa? Harus mengambil kesimpulan. Kalau kita yakin bahwa dia terjadi henti jantung, maka outputnya adalah RJP. Kalau dia hanya henti nafas, maka bantuan nafas itu berikan. Ya. Tapi kalau dua-duanya terjadi, henti nafas dan henti jantung, maka kita harus siap-siap untuk kerja keras. Karena pasti RTP dan bantuan nafas. Ya, jadi caranya adalah tempatkan 2 jari di atas trachea, tarik ke arah penolong 2 sampai 3 cm, dan perhatikan ekspansi dada dan abdomen. Ya, setelah yakin, ternyata dia tidak terabah karotisnya, maka kita lakukan dengan RJP. Cara melakukan RJP yang pertama kita ukur dulu. Di mana dilakukan? Ini ada garis sternum di sini. Ya, garis sternum. Ya. Pertama kita menarik garis aksila. Ya, ini garis kita tarik tangan gini mentok di garis aksila gini. Mentok pas sentuh yang basah-basah sedikit itu. Ya. Jangan buang waktu itu. Ini tarik, ini tumit telapak tangan namanya, ya. Jangan selalu berpikir ternyata kaki yang saya punya tumit. Ingat, tumit telapak tangan kita pakai, bukan telapak kaki. Kalau telapak kaki seperti ninja itu, ya. Untuk begini bertarik pas di atas, baru kita tekan ini. Itu cara pertama. Cara kedua adalah menarik garis selayang. Garis selayang, kita menarik garis selayang antara 2 papila mammae. 2 papila mammae. Kalau bahasa sehari-hari kita dia bilang bikin susunya di situ. Cuma lalu pokoknya ya, menarik garis selayang di antara 2 papila mammae. Kenapa garis selayang? Supaya jangan tersentuh itu. Ya, itu Pak Ika. Garis selayang. Nah, di sini garis sternum. Garis sternum ini yang membagi 2 sumbu tubuh manusia. Nah, di antara situ baru kita tekan. Ini, ya. Kita tekan. Kemudian tangan ditautkan begini. Selalu katakan tangan dominan selalu ada di bawah. Kenapa? Karena dia yang mengatur tekanan. Kedalaman tekanan untuk orang dewasa, ingat kedalamannya itu diestimasi. Yang sampai dibilang jadi bawah meteran. Tidak, estimasi dia itu kedalaman untuk orang dewasa yaitu 5 sampai 6 cm kedalaman. Ya, kedalamannya kita tekan. Kemudian untuk anak-anak itu 3 sampai 4, kemudian untuk bayi sepertiga anterior posterior. Nanti diperagakan nanti ya. Dalaman. Jadi begini. Setelah kita temukan, lengan ini harus lurus. Ini harus lurus. Ya. Begitupun juga pada saat kita melakukan tekanan, tidak boleh bengkok begini. Ya, lancong itu kalau bengkok begini. Ya. Ya, nanti diperagakan sama saya ya. Jadi lengan ini harus lurus, ya. Tidak boleh bengkok, ya. Nanti kalau kita praktek nanti itu ada lampu indikator, ya. Warnanya itu harus menyala dua-dua, ya. Bukan warna merahnya, ya. Ya, coba diukur dulu, ditentukan dulu titik tekannya, ya. Oke, setelah itu tautkan tangan
tautkan tangan kita, ya. Luruskan jari, Bu, luruskan jari, ya. Luruskan jarinya begini. Kecuali kita punya kuku panjang supaya tidak mencederai pasien, diangkat ke atas begini. Ya, dibuka ya. Gitu. Ya, oke, ya. Ini garis aksila. Ya.